Halo semuanya, hari ini kita mau bahas sesuatu yang dalam banget ya. Sesuatu yang kita semua butuhkan dan hadapi dalam hidup, pengampunan. Dan kita akan melihatnya dari sudut pandang ajaran Yesus Sang Pengampun. Oke, sebelum kita melangkah lebih jauh, kita harus mulai dari satu hal yang sama dulu, ya. Sesuatu yang universal banget, yang menyatukan kita semua sebagai manusia. Nggak peduli kita siapa, atau dari mana kita berasal. Ini nih, yang bakal jadi fondasi kita buat ngertiin soal pengampunan. Simple banget kan kalimatnya, tapi kena banget. Coba deh kita jujur sama diri sendiri. Siapa sih di antara kita yang nggak pernah bikin salah? Gak ada kan? Kita semua pernah. Nah, pengakuan inilah yang jadi titik awal kita. Bareng-bareng. Oke, sekarang kita coba bedah lebih dalam lagi ya. Soalnya bikin salah itu ternyata nggak sesederhana itu. Dampaknya itu bisa kemana-mana. Coba kita lihat, ada 3 arah nih. Pertama, kesalahan itu bisa nyakitin diri kita sendiri, bikin kita ngerasa bersalah terus-terusan. Kedua, jelas bisa melukai orang lain. Dan yang ketiga, bagi kita yang percaya, kesalahan itu juga bisa bikin ada jarak antara kita sama Tuhan. Nah, kutipan ini pas banget deh buat ngejelasinnya. Manusia itu mudah jatuh dalam kesalahan. Dengar ini jangan langsung jadi down ya. Maksudnya bukan buat bikin kita ngerasa gagal. Justru sebaliknya. Ini tuh pengingat kalau ya memang kita ini nggak sempurna, itu sudah bawaan kita sebagai manusia. Dan kita harus terima kenyataan ini dulu, baru deh kita bisa benar-benar belajar soal pengampunan. Oke, kita udah sepakat ya kalau semua orang pernah salah. Tapi, itu baru langkah awalnya. Bagian yang sering kali jauh lebih berat, yang bikin pusing, itu justru apa yang terjadi setelah kesalahan itu dibuat. Nah ini berlaku buat dua-duanya loh, baik yang salah maupun yang disakiti. Coba deh, lihat perbandingan ini. Kena banget kan? Ini seperti dua sisi dari satu koin yang sama. Buat yang berbuat salah, minta maaf itu, aduh nggak gampang. Butuh keberanian besar, butuh nurunin gengsi. Tapi di sisi lain, buat yang tersakiti, memberi maaf itu juga perjuangan yang luar biasa. Melepaskan rasa sakit itu butuh proses yang, sama sekali nggak instan. Oke, kita udah lihat ya betapa rumitnya soal kesalahan ini dari dua sisi. Nah, terus gimana dong solusinya? Kalau bikin salah itu udah pasti, terus minta maaf dan ngasih maaf itu sama-sama susah. Kita harus cari pegangan kemana? Nah, disinilah kita masuk ke bagian yang paling penting, jalan menuju pengampunan itu sendiri. Dan pertanyaan inilah yang jadi pusat dari semua pembahasan kita. Ini intinya, gimana sih cara Yesus ngajarin kita soal pengampunan? Apa yang bisa kita pelajari dari teladannya? Teladan yang bisa jadi kunci buat kita, buat ngelepasin semua beban gara-gara kesalahan. Yuk kita cari tahu sama-sama. Sekarang kita sampai di bagian akhir, dan mungkin ini bagian yang paling personal, sebuah refleksi untuk kita semua. Karena gini, semua teori, semua ajaran, semua teladan yang kita pelajari bakal percuma kalau nggak kita praktekin kan? Jadi sekarang yuk kita coba tarik semua ini ke dalam hidup kita masing-masing. Jadi goalnya apa sih dari semua ini? Bukan cuma biar kita tahu soal ajaran Yesus, bukan cuma nambah pengetahuan aja, tapi supaya kita bisa meneladani Dia dalam kehidupan kita sehari-hari. Tujuannya praktis banget, supaya kita bisa merasakan damai, baik waktu kita harus minta maaf maupun waktu kita harus memberi maaf. Sebagai penutup, saya mau tinggalkan satu pertanyaan ini buat Anda renungkan. Nggak perlu dijawab sekarang, cukup dibawa dalam hati aja. Anggap aja obrolan singkat kita ini sebuah undangan untuk memulai sebuah perjalanan. Pertanyaannya bukan cuma siapkah Anda, tapi coba tanyakan ke diri sendiri. Kira-kira di bagian mana ya dalam hidup saya, Tuhan mau saya mulai mempraktekkan pengampunan hari ini? Coba direnungkan ya. Terima kasih sudah mendengarkan. Halo, apa kabar? Hari ini, yuk kita coba renungkan bareng-bareng sesuatu yang, mungkin salah satu hal paling kuat, tapi juga paling susah yang bisa kita lakukan sebagai manusia. Yuk, kita bakal ngomongin soal memaafkan. Nah, buat bener-bener ngerti apa itu memaafkan, kita nggak akan mulai dari definisi kaku kayak di buku ya. Nggak, kita mulai dari tempat yang jauh lebih personal, lebih dalam, yaitu dari ingatan kita masing-masing. Coba deh, sekarang ambil waktu sebentar, tarik napas, dan jawab pertanyaan ini dalam hati. Saya yakin banget, hampir semua dari kita pernah ngalamin ini. Pertanyaannya simpel, pernahkah Anda benar-benar tulus dari hati memaafkan seseorang? Oke, biar renungan ini kerasa nyata, kita fokus ya. Nggak usah mikirin semua kejadian yang pernah ada. Cukup pilih satu aja, satu kejadian spesifik, dan satu orang yang ada di situ. Coba panggil lagi ingatan itu sekarang. Biarin aja muncul sejenak. Udah dapat kenangannya?
Sip, sekarang kita gali lebih dalam lagi ya. Kita geser nih pertanyaannya, bukan lagi soal apa yang terjadi atau siapa orangnya, tapi ke pertanyaan yang menurut saya jauh lebih penting, yaitu mengapa. Nah, dengan ingatan yang masih anget-angetnya di pikiran Anda itu, coba tanya ke diri sendiri. Kenapa ya waktu itu Anda akhirnya mau memaafkan orang itu? Apa yang bikin Anda ngambil keputusan itu? Kira-kira apa ya yang mendorong Anda? Apakah murni dari dalam hati atau mungkin ada faktor dari luar? Apa sih motivasi utamanya yang bikin Anda akhirnya rela ngelepasin rasa sakit itu? Coba deh diingat-ingat lagi. Coba kita lihat beberapa alasan umum ini. Mungkin salah satunya nyambung sama pengalaman Anda. Apa Anda lakuin itu demi, ya, biar hati tenang gitu? Atau mungkin buat nyelamatin hubungan yang Anda anggap penting? Sering banget kan kita maafin orang biar bisa move on, biar bisa lepas dari beban amarah yang ngeganjel. Atau bisa jadi karena kita justru ngerasa empati sama orang yang udah nyakitin kita. Nah, lihat kan, pas kita ngerti mengapa kita memaafkan, sebenarnya kita tuh lagi ngebangun definisi kita sendiri soal maaf itu apa. Jadi ini bukan sekedar ngomong, aku maafin kamu. Tapi ini sebuah proses yang didorong sama motivasi yang kuat dari dalam diri. Jadi, kalau ditarik benang merahnya, inilah inti dari memaafkan. Coba perhatiin kata kuncinya deh. Keputusan sadar. Ini penting banget. Memaafkan itu bukan perasaan yang datang tiba-tiba, tapi sebuah pilihan. Pilihan aktif dari kita buat ngelepasin beban emosi kayak dendam dan benci. Dan ini nih, bagian yang krusial banget. Soalnya kita sering salah kaprah soal memaafkan. Salah paham ini yang justru bikin maafin orang jadi kerasa berat banget, bahkan kayak mustahil. Oke, jadi ayo kita lurusin beberapa hal. Oke, lihat perbandingan ini deh. Jelas banget kan? Memaafkan itu bukan berarti kita jadi amnesia, lupa sama kejadiannya. Sama sekali bukan. Dan yang paling penting, memaafkan itu bukan berarti kita setuju sama perbuatan salah mereka. Oh, tentu tidak. Dan juga nggak ada kewajiban buat harus temenan lagi. Nggak. Jadi, memaafkan itu apa dong? Nah, memaafkan itu sepenuhnya tentang Anda. Ini adalah soal melepaskan beban emosi yang berat itu. Memberi diri kita sendiri ruang buat sembuh, buat pulih. Dan pada akhirnya, ini adalah tentang kita memilih kedamaian untuk diri kita sendiri. Titik. Oke, setelah kita ngelewatin perjalanan singkat ini bareng-bareng, kita sampai di bagian akhir. Jadi, apa sih intinya? Apa pelajaran yang bisa kita petik dan kita bawa pulang dari sini? Kalau misalnya cuma ada satu hal yang perlu Anda ingat dari obrolan kita hari ini, ingat ini aja. Memaafkan adalah tindakan membebaskan diri sendiri, bukan orang lain. Intinya tuh bukan soal mereka, ini soal kebebasan Anda. Jadi, anggap aja memaafkan itu hadiah. Sebuah hadiah isinya kedamaian, kelegaan, dan ruang buat melangkah maju. Dan hadiah ini Anda berikan bukan buat orang lain, tapi buat diri Anda sendiri. Diri Anda yang sangat berharga. Sebagai penutup, saya mau ninggalin Anda dengan satu pertanyaan terakhir. Coba direnungkan ya, siapa yang perlu Anda maafkan hari ini? Siapa yang perlu Anda lepaskan dari genggaman amarah Anda? Dan jangan lupa, terkadang orang yang paling susah buat kita maafin dan yang paling butuh maaf dari kita justru adalah diri kita sendiri. Pernah nggak sih ngerasa disakitin sampai rasanya tuh, wah mustahil banget buat maafin? Nah, kali ini kita bakal kupas tuntas salah satu ajaran Yesus yang paling radikal sekaligus bisa mengubah hidup, yaitu soal pengampunan tanpa batas. Yuk kita selami bareng-bareng sebuah kisah yang bakal menantang cara kita melihat luka dan belas kasihan. Coba deh bayangin sejenak. Teman dekat kamu minjem sesuatu yang berharga banget buat kamu. Mungkin buku kesayangan atau barang kenangan. Terus pas dibalikin, barangnya rusak. Gimana coba rasanya? Pasti campur aduk kan? Kecewa, kesel, marah, ya kan? Coba deh kita jujur sama diri sendiri. Oke, atau mungkin skenario lain. Yang ini lebih nusuk lagi nih. Gimana kalau ada yang nyebarin gosip bohong tentang kamu? Nama baik kamu jadi jelek gara-gara omongan yang gak benar. Waduh, sakitnya tuh di sini kan? Nah, di situasi-situasi kayak gitu, kita dihadapkan sama pilihan kan? Mau ngapain nih? Insting pertama, wah pengennya bales dendam. Atau ya udah simpan aja jadi dendam kesumat. Tapi, ada pilihan lain. Jalan yang jujur aja, jauh lebih berat, yaitu melepaskan semua itu dan, ya, mengampuni. Nah ternyata ya, kita nggak sendirian lo mikirin ini.
Ribuan tahun lalu, salah satu murid Yesus yang paling dekat, namanya Petrus, juga punya pertanyaan yang sama persis. Yuk kita simak obrolan mereka. Jadi si Petrus ini nanya, Tuhan, sampai berapa kali sih aku harus maafin saudaraku kalau dia bikin salah sama aku? Sampai 7 kali? Nah, Petrus ini niatnya baik banget loh. Dia coba ngasih angka. Kenapa 7? Soalnya angka 7 itu kan simbol kesempurnaan. Jadi tawarannya itu kedengerannya udah super murah hati. Dia mikir 7 kali itu udah lebih dari cukup deh. Dan biar kita lebih ngerti lagi kenapa tawaran Petrus ini spesial, kita harus lihat konteksnya dulu. Jadi menurut tradisi Yahudi waktu itu, maafin orang buat kesalahan yang sama 3 kali aja itu udah dianggap cukup, udah hebat. Nah, si Petrus nawarin 7 kali. Itu kan lebih dari 2 kali lipatnya. Dia pasti ngerasa, wah aku ini baik banget nih. Oke, sekarang kita lihat jawaban Yesus yang wow, bener-bener ngebalikin semua pemikiran Petrus. Yesus jawab begini, aku bilang ke kamu bukan 7 kali, tapi 70 kali 7 kali. Wih, jawaban ini langsung kayak ngeruntuhin semua batasan yang coba dibuat Petrus. Ini bukan soal ngitung-ngitung ya, ini soal perubahan cara pandang yang total. Jadi intinya apa? Intinya kok bukan kita disuruh bawa buku catatan terus nyentang salah ke-1, salah ke-2 sampai 490 kali. Bukan, sama sekali bukan itu. Maksudnya adalah kita dipanggil untuk punya hati yang selalu siap untuk mengampuni. Kapan aja, tanpa hitung-hitungan. Nah, biar pesannya ini makin ngena, Yesus nggak berhenti di situ. Dia lanjut cerita sebuah perumpamaan yang, wah, dramatis banget. Sebuah kisah soal utang, belas kasihan, dan konsekuensi yang ngeri. Jadi, di cerita ini ada hamba pertama yang punya utang ke raja. Jumlahnya gila-gilaan, 10.000 talenta. 10.000 talenta itu seberapa banyak sih? Gini deh, biar kebayang. 1 talenta itu setara upah kerja selama 20 tahun. 20 tahun! Jadi kalau 10.000 talenta, itu butuh 200.000 tahun buat lunasinya. Bayangin, mustahil kan? Ini utang yang benar-benar nggak masuk akal buat dibayar. Nah, si hamba yang utangnya segunung tadi, dia ketemu temennya sesama hamba. Ternyata temennya ini juga punya utang ke dia. Tapi jumlahnya jauh lebih kecil, cuma 100 dinar. Kalau tadi utangnya butuh ratusan ribu tahun buat lunas, yang 100 dinar ini gimana? 1 dinar itu cuma upah kerja sehari, jadi 100 dinar itu ya setara gaji kurang dari 4 bulan lah. Kecil banget kan dibandingin sama utang dia ke raja, jomplang banget. Dan kalau kita lihat perbandingannya di sini, wah kelihatan banget kan bedanya. Utang yang pertama itu ibarat lautan luas tak bertepi. Sementara utang yang kedua nggak lebih dari setetes air. Beda banget, kontrasnya itu bener-bener gila, hampir nggak bisa dibayangin ya. Terus ceritanya gimana? Jadi, gini, pertama, raja yang baik hati ini kasihan. Dan utang yang mustahil itu dihapusin semua. Lunas. Tapi, apa yang terjadi selanjutnya? Hamba yang barusan dapat pengampunan gede itu malah nemuin temennya, nagih utang yang receh tadi, dan parahnya lagi, temennya itu dijeblosin ke penjara. Kebayang gak sih? Ironis banget kan? Mendengar itu, rajanya marah besar. Dan dia nanya satu pertanyaan yang ngena banget. Bukankah kamu juga harus mengasihi temanmu, sama seperti aku sudah mengasihani kamu? Pertanyaan ini, wah ini intinya. Dan ini pertanyaan buat kita semua juga kan? Dan di akhir cerita, Yesus gak ngebiarin pendengarnya nebak-nebak. Dia langsung kasih kesimpulan yang blak-blakan dan serius banget buat kita semua. Kata Yesus, begitulah Bapakku yang di surga akan berbuat kepadamu kalau kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Pesannya jelas banget, gak bisa ditawar-tawar. Pengampunan super besar yang kita terima dari Tuhan, itulah yang harus jadi cermin buat kita saat mengampuni orang lain. Jadi gini, jangan salah paham ya. Poinnya bukan kita mengampuni supaya diampuni, bukan transaksi. Tapi sebaliknya, kalau hati kita benar-benar udah ngerasain diampuni, secara otomatis hati itu juga jadi gampang untuk mengampuni. Jadi, kesediaan kita buat maafin orang lain itu tandanya, itu buktinya kalau kita benar-benar ngerti seberapa besar pengampunan yang udah kita terima. Itu buahnya bukan akarnya. Nah, semua ini akhirnya balik lagi ke kita masing-masing. Coba kita renungkan sejenak. Dengan mengingat utang kita yang segede lautan yang udah dihapus, siapa ya orang dalam hidup kita yang perlu kita ampuni hari ini? Karena pada akhirnya, mengampuni itu bukan cuma soal melepaskan orang lain loh, tapi yang lebih penting itu soal membebaskan diri kita sendiri dari penjara kepahitan yang kita bangun. Jadi, yuk kita pilih kebebasan itu.
Ngomongin soal pengampunan. Wah, ini salah satu ajaran Yesus yang paling menantang ya kan? Tapi sekaligus bisa jadi yang paling membebaskan. Ini topik yang nyentuh kita semua. Jadi, yuk kita coba bedah bareng-bareng. Pasti. Pasti kita semua pernah ngalamin ini kan? Rasa sakit hati atau amarah yang bikin kata maaf itu kayaknya nyangkut di tenggorokan. Nah, pertanyaan di layar ini adalah inti dari obrolan kita kali ini. Sekarang, coba deh lihat angka ini. 10.000 talenta. Ini bukan angka sembarangan loh. Dalam perumpamaan yang Yesus ceritain, ini tuh ibarat utang triliunan rupiah yang, ya ampun, mustahil banget dibayar. Angka inilah yang jadi kunci buat ngebuka seluruh konsep pengampunan. Nah, terus apa hubungannya utang segede gaban itu sama kita? Gini, dalam perumpamaan ini, semua kesalahan kita di hadapan Tuhan itu diibaratkan kayak utang sebesar itu. Sebuah beban yang kalau kita coba bayar sendiri, wah nggak akan pernah lunas. Dan ini dia nih poin kuncinya. Pengampunan dari Tuhan itu bukan sesuatu yang harus kita usahain mati-matian, bukan. Ini tuh hadiah. Sama persis kayak raja di perumpamaan itu yang langsung menghapus semua utangnya, Tuhan juga menawarkan pengampunannya sebagai anugerah murni. Semuanya diputihkan, bukan karena kita layak, tapi murni karena kasihnya. Dan kalau kita cari contoh pengampunan yang paling dahsyat, ya ini dia. Bayangin, di tengah-tengah penderitaan yang paling parah, yang Yesus lakukan bukan minta balas dendam. Malah, dia memohon pengampunan buat orang-orang yang lagi menyakitinya. Wow, ini standar kasih dan pengampunan yang paling tinggi. Oke, jadi kita udah dapat pengampunan yang luar biasa besar. Tapi pertanyaannya sekarang, kenapa kita juga harus ngampunin orang lain? Jawabannya bakal kelihatan jelas banget di perbandingan yang satu ini. Nah, ini nih yang bikin kita mikir. Coba lihat perbandingannya. Perumpamaan Yesus nunjukin kontras yang luar biasa. Utang kita ke Tuhan itu 10.000 talenta, gede banget. Sementara kesalahan orang lain ke kita mungkin cuma 100 dinar, kecil banget kalau dibandingin. Jadi, kalau utang kita yang segunung aja udah dihapus, masa sih kita nggak mau ngehapus utang orang lain yang cuma seiprit? Jadi intinya, mengampuni itu bukan cuma soal, oh ini peraturannya. Bukan, ini lebih dalam dari itu. Ini adalah cara kita nunjukin karakter Tuhan di hidup kita. Idenya sederhana, karena kita udah dikasihi begitu besar, kita pun dipanggil buat saling mengasihi. Dan pengampunan itu salah satu wujud kasih yang paling nyata. Tentu aja ya, tahu kenapa harus mengampuni itu satu hal. Tapi, gimana caranya? Nah, ini bagian yang susah, dan ini penting buat diingat. Pengampunan itu sebuah proses, bukan kayak saklar lampu yang tinggal klik terus beres dalam sekejap. Oke, sebelum kita bahas caranya, kita lurusin dulu beberapa mitos ya. Memaafkan itu bukan berarti kamu jadi pelupa, bukan berarti kamu jadi keset yang bisa diinjek-injek terus, dan yang paling penting, bukan berarti kamu harus pura-pura nggak sakit hati. Oke, siap. Ini dia, 4 langkah praktis yang bisa kita coba. 1. Akui dulu rasa sakitnya, jangan dipendam, jangan sok kuat. 2. Ingat lagi pengampunan super besar yang udah kita terima. 3. Ambil keputusan secara sadar, oke, aku lepasin hak aku buat balas dendam. Dan yang terakhir, kalau situasinya memungkinkan, coba deh lakukan satu tindakan baik yang kecil aja. Nah, sekarang kita coba bawa teori ini ke dunia nyata. Gimana sih prakteknya kalau di sekolah, di rumah, atau pas lagi sama teman-teman? Bayangin skenario pertama. Di sekolah, kamu udah capek-capek ngerjain PR, teman kamu seenaknya nyontek. Dan parahnya, nilainya lebih bagus dari kamu. Gimana rasanya? Kesal kan? Rasa nggak adilnya itu pasti berasa banget. Respons otomatis kita mungkin ya, langsung musuhin dia, atau nyebarin gosip tentang dia. Tapi, coba deh lihat cara yang lain. Kita bisa ajak dia ngobrol baik-baik, maafin kesalahannya, dan kasih kesempatan buat hubungan kalian membaik lagi. Oke, skenario kedua, di rumah. Ini juga sering banget kejadian. Kamu ngerasa keputusan orang tua tuh nggak adil banget, dan rasanya pengen marah, pengen ngelawan. Daripada debat kusir atau malah diam-diaman, gimana kalau kita coba cara lain? Respon dengan hormat dan coba percaya kalau di balik keputusan mereka itu ada niat baik, meskipun saat itu kita nggak ngerti. Dan yang terakhir, ini nih yang sakit banget rasanya. Dikucilkan, ditinggalin sama teman-teman. Cuma gara-gara kamu nggak ngikutin apa yang lagi ngetren. Sakitnya tuh di sini. Dorongan buat balas dendam pasti kuat banget. Pengen ngucilin mereka balik. Tapi, lihat deh alternatifnya. Kita bisa tetap baik, tetap ramah, dan biarin pintu pertemanan itu tetap kebuka. Cara ini bisa mutusin rantai saling menyakiti. Jadi, setelah semua proses yang susah ini, dapatnya apa sih? Kenapa harus repot-repot? Jawabannya satu kata, kebebasan. Bebas dari beban berat yang seharusnya nggak perlu kita pikul terus-terusan. Manfaatnya tuh kerasa di semua level. Buat diri kamu sendiri,
hati jadi damai, bebas dari rasa marah dan dendam yang mengerogoti. Buat hubungan kamu sama orang lain, ada kesempatan buat sembuh. Dan buat hubunganmu sama Tuhan, jadi lebih jernih dan kuat. Jadi, pada akhirnya, pengampunan itu hadiah terbaik yang bisa kamu kasih buat diri kamu sendiri. Nah, setelah kita bahas semua ini, pertanyaannya balik lagi ke kita masing-masing. Coba deh renungin sebentar, siapa yang perlu kamu ampuni hari ini? Mungkin satu langkah kecil untuk memaafkan itu justru jadi awal dari kebebasan sejati kamu. Terima kasih sudah menyimak. Halo semuanya, kali ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang dalam banget, tapi juga penting banget buat hidup kita, pengampunan. Ini topik yang kadang terasa berat ya kan? Tapi percayalah, di ujungnya ada kelegaan yang luar biasa. Yuk kita gali bareng-bareng. Oke, sebelum kita melangkah lebih jauh, saya mau ajak kamu buat jujur sama diri sendiri. Coba pejamkan mata sejenak. Kalau ditanya siapa orang yang paling sulit kamu ampuni saat ini, mungkin ada satu nama atau satu wajah yang langsung muncul. Yuk, kita mulai dari sini. Dari titik yang paling personal ini. Nah, pertama-tama, kita harus sadar dulu nih, menyimpan dendam itu rasanya kayak apa sih? Kayak bawa ransel isi batu kemana-mana kan? Berat, bikin capek, dan nguras energi kita setiap hari. Ini adalah perjuangan yang kita semua pernah atau mungkin sedang alami. Betul banget kan? Ngomongin soal maafin aja itu gampang. Tapi buat bener-bener melakukannya dari hati, apalagi kalau lukanya itu dalam banget, wah, itu cerita yang sama sekali beda. Dan nggak apa-apa kok kalau kamu merasa begitu. Justru karena itu, kita perlu lihat sebuah perspektif baru. Sekarang, kita masuk ke jantung pembahasannya. Ada sebuah perumpamaan luar biasa dari Yesus dalam Injil Matius. Ini bukan sekedar dongeng loh, tapi sebuah cerita yang dirancang untuk menjungkil balikan cara kita memandang pengampunan. Yuk kita bedah sama-sama. Coba deh, lihat perbandingan ini. Perumpamaan itu menggambarkan utang kita pada Tuhan itu ibaratnya triliunan rupiah. Mustahil banget kita bisa bayar sendiri. Gede banget. Sementara itu, kesalahan orang lain ke kita, sesakit apapun rasanya, kalau dibandingin, itu cuma kayak utang beberapa ribu perak. Kecil banget. Perspektif inilah kuncinya. Jadi, poin utamanya ada di sini. Mengampuni itu bukan berarti kita jadi lemah atau kita bilang, oh nggak apa-apa kok kamu nyakitin aku. Bukan. Mengampuni adalah sebuah keputusan sadar, sebuah pilihan untuk melepaskan hak kita buat balas dendam. Kenapa? Karena kita sadar kita sendiri sudah diampuni dari utang yang jauh-jauh lebih besar. Oke, konsepnya udah dapat ya. Sekarang, waktunya kita bawa semua ini ke dalam diri kita. Yuk, kita pakai ajaran ini sebagai cermin buat jujur-jujuran sama kondisi hati kita sekarang. Kita kembali lagi ke pertanyaan awal tadi. Tapi kali ini ada tambahannya. Kenapa? Coba deh digali lebih dalam, kenapa ya susah banget buat maafin dia? Apa karena rasa sakitnya masih terasa? Atau karena merasa nggak adil? Atau mungkin karena gengsi kita yang terluka? Menemukan kenapanya itu langkah pertama yang krusial. Dan refleksi itu seperti cermin dua sisi. Waktu kita sibuk mikirin siapa yang harus kita maafin, jangan-jangan kita juga jadi teringat. Kayaknya aku juga pernah salah deh sama si A atau si B. Mungkin justru ada orang lain di luar sana yang sedang menunggu permintaan maaf dari kita. Coba deh, panggil lagi ingatan itu. Momen di mana kamu benar-benar tulus berhasil memaafkan seseorang. Atau sebaliknya, saat kamu merasa lega luar biasa karena dimaafkan. Ingat perasaan itu? Rasanya plong kan? Beban di pundak serasa diangkat? Nah, itulah kebebasan yang menanti kita. Oke, merenung itu penting banget. Tapi kadang, biar benar-benar terasa sah pelepasannya, kita butuh sebuah tindakan. Sesuatu yang nyata yang bisa kita lakukan untuk menandai keputusan kita. Ini ada dua aktivitas simbolis yang bisa banget kamu coba. Pertama, kita sebut aja batu dendam. Ambil secari kertas, tulis semua unek-unek dan rasa sakit yang membebani kamu. Setelah itu, doakan, lalu sobek kertas itu sekecil-kecilnya. Anggap itu sebagai simbol kamu melepaskan semuanya. Kedua, surat pengampunan. Tulis surat buat orang itu, tuangkan semua perasaanmu di sana. Surat ini nggak harus kamu kirim kok. Tujuannya adalah untuk mengeluarkan semua beban itu dari sistemmu, dari hatimu. Nah, saat kita sampai di ujung perjalanan ini, kita akan melihat pengampunan dengan cara yang baru. Ternyata, mengampuni itu bukan sebuah kewajiban yang berat. Sama sekali bukan. Justru sebaliknya, ini adalah sebuah karunia. Jadi kesimpulannya begini. Pertama, kita harus ingat kalau kita sudah diampuni dari utang yang mustahil kita bayar. Kedua, sebagai balasannya, kita cuma diminta untuk melepaskan utang-utang kecil orang lain pada kita.
Ketiga, kemampuan kita untuk mengampuni itu jadi bukti paling nyata kalau kita beneran paham dan merasakan kasih Tuhan. Dan kesimpulan akhirnya, pengampunan itu bukan beban teman-teman, itu adalah berkat yang membebaskan kita. Sebagai penutup, saya mau tinggalkan satu pertanyaan ini untuk kamu renungkan. Coba bayangkan, beban dendam itu sudah benar-benar terangkat dari pundakmu. Kamu merasa ringan, kamu merasa bebas. Pertanyaannya sekarang bukan lagi tentang masa lalu, tapi tentang masa depan. Dengan kebebasan yang baru kamu dapatkan ini, langkah apa yang akan kamu ambil?